Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 7, di antaranya ada Aditya Septianto, Fahmi Ilham Tajudin, dan saya sendiri Husnul Khotimah yang akan membahas tentang geohistori peradaban Kerajaan Kutai masa Hindu-Buddha abad 4 sampai 7 Masehi. Nah, kita ketahui sendiri bahwa Kerajaan Kutai pada abad 4 sampai abad 7 merupakan kerajaan Hindu tertua di Nusantara. Hal ini dikuatkan oleh berita Cina yang mengungkapkan tentang keberadaan Kutai. Nah, pada berita Cina itu disebutkan bahwa di Kalimantan Timur terdapat sebuah kerajaan yang dinamakan Kutai. Dan pada berita India disebutkan bahwasanya kerajaan Kutai adalah semacam daerah yang berupa hutan belantara. Nah, maka dari itu rumusan masalah yang kita ambil pertama adalah bagaimana letak kerajaan Kutai berdasarkan penemuan sumber-sumber sejarah. Yang kedua, bagaimana keadaan geografis kerajaan Kutai pada abad 4 sampai 7 Masehi. Yang ketiga, bagaimana hubungan letak kerajaan Kutai dengan keadaan geografis. Lalu ada tujuan dari makalah ini. Yang pertama, untuk mengetahui letak kerajaan Kutai berdasarkan pada sumber-sumber sejarah yang ada. Di antaranya adalah berita Cina, berita India, dan juga penemuan-penemuan yupa atau prasasti lainnya. Yang kedua, untuk mengetahui keadaan geografis kerajaan Kutai pada abad 4 sampai 7 Masehi. Dan yang terakhir, untuk mengetahui bagaimana hubungan letak kerajaan Kutai dengan keadaan geografis sekitar kerajaan. Baik, yang selanjutnya ada landasan teori. Di sini ada 7 teori kebudayaan. Yang pertama ada bahasa sendiri sebagai penghubung. Untuk yang kedua ada sistem pengetahuan. Yang ketiga ada organisasi sosial. Jadi setelah berkelompok nanti akan adanya organisasi sosial. Kemudian ada sistem mata pencaharian, ada sistem teknologi, yang keenam ada sistem religi, dan yang ketujuh ada kesenian. Kemudian ada dimensi peradaban, yang satu ada dimensi kebentukan, yang kedua ada dimensi keruangan, di sini adalah yang dimaksud adalah tempat, dan yang ketiga dimensi waktu. Yang ketiga ada determinasi lingkungan. Yang pertama ada model determinasi, yang kedua posibilisme lingkungan, dan yang ketiga ada ekologi kebudayaan. Nah, selanjutnya adalah paparan data dan analisis. Oke, jadi di sini ada gambar dari yupa. Ada gambar dari yupa peninggalan kerajaan Kutai yang ditemukan di daerah Muara Kaman. Nah, untuk paparan data dan analisis kita, yang pertama kita menggunakan berita Cina dan penemuan bercorak India. Nah, jadi seperti yang saya sudah jelaskan di awal, bahwasanya ada berita Cina yang menyebutkan kerajaan Kutai ini dengan nama Kutai. Hal inilah yang menjadikan opsi atau usulan untuk penamaan kerajaan tersebut. Nah, lalu adanya penemuan dan analisis menurut Forbes dan Boch bahwasanya seni gandra tampak pada sikap tangan dan hiasan jala pada telapak tangan arca Buddha Kota Bangun. Nah, jadi sebelum ditemukannya yupa, sempat ditemukan juga semacam arca. Nah, lalu yang kedua adalah prasasti. Prasasti di sini untuk kerajaan Kutai, prasasti disebut atau banyak ditemukan berupa prasasti yupa. Nah, prasasti ini ditemukan tepat pada Bukit Berubus, Muara Kaman pada tahun 1879 Masehi. Prasasti ini banyak membahas tentang keadaan dari kerajaan Kutai dan juga lingkup kekeluargaan atau semacam silsilah dari penguasa kerajaan pada masa itu.
Lalu yang ketiga, analisis dari daerah-daerah temuan situs daerah-daerah temuan situs bukti peninggalan Kerajaan Kutai. Nah, di sini letaknya banyak ditemukan pada aliran situs Muara Kaman. Lalu ada juga ditemukan beberapa rumah panggung yang terletak di tepian-tepian sungai. Nah, di sini kita akan membahas letak Kerajaan Kutai berdasarkan penemuan sumber-sumber sejarah yang ada. Nah, di peta tersebut ini kita bisa lihat daerah penemuan situs-situsnya ada di sekitar sini, ada di sekitar Kedang Rawu. Nah, ini Rawu ini adalah di dekat situs Muara Kaman. Nah, peninggalan Kerajaan Kutai ini dilihat dari beberapa penemuan prasasti Yupa yang berupa tiang-tiang batu yang memiliki tulisan berupa huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta. Nah, ini ditemukan pada tahun 1979. Nah, sampai sekarang itu situs Muara Kaman ini masih menjadi sumber sejarah utama dari Kerajaan Kutai ini. Pada saat ini situasi masih jumpai berbentuk balok persegi. Nah, balok persegi ini dengan menhir atau yupa terletak di atas tanah penduduk tempat disebut Lesung Batu. Beberapa tahun yang lalu, pada sekitar tahun 1990, di situs Muara Kaman terjadi penggalian liar secara besar-besaran. Di lokasi tersebut banyak ditemukan acar-acar perunggu dan keramik asing yang sangat tidak dapat diidentifikasi jenisnya. Nah, ini keramik-keramiknya ini bisa ditemukan di sekitar sini. Selanjutnya adalah peta persebaran situs Kerajaan Kutai. Ini adalah peta persebaran situs-situs Kerajaan Kutai. Nah, ini titik-titik ini melambangkan beberapa prasasti Yupa yang ditemukan. Prasasti Yupa pertama dilambangkan dengan titik hitam. Titik hitam yang sebelah sini. Sedangkan prasasti Yupa kedua itu titik kuning yang di bawahnya ini. Prasasti Yupa ketiga adalah titik hijau di sini. Prasasti Yupa keempat berupa titik biru. Di sebelahnya titik hitam itu. Sebelah sini titik biru ini. Lalu prasasti Yupa kelima berada di titik merah yang di bawahnya titik biru tersebut. Prasasti Yupa keenam berupa titik berwarna ungu, berupa titik berwarna putih. Sedangkan prasasti Yupa ketujuh itu berupa titik berwarna ungu yang di sebelah bawah tersebut. Di sekitar sini. Dan di sini itu banyak sekali ditemukan prasasti Yupa. Nah, ini menurut perkiraan para arkeolog itu masih ada lagi prasasti Yupa yang berada di sekitar situs tersebut. Hanya saja belum dapat ditemukan sampai sekarang. Kemungkinannya masih ada beberapa prasasti Yupa lagi yang belum ditemukan di Kerajaan Kutai tersebut. Nah, ini pusat pemerintahan Kerajaan Kutai. Nah, berdasarkan beberapa sumber tadi itu dan beberapa penemuan, ibu kota Kerajaan Kutai itu bisa diperkirakan berada di sekitar situs Muara Kaman, yaitu situs di mana terdapat penemuan-penemuan Yupa yang tadi tersebut. Situs Muara Kaman ini berada di sekitar sini. Nah, ini kenapa kok kelompok kami memperkirakan pusat Kerajaan Kutai berada di sekitar situs Muara Kaman ini, karena kita bisa lihat dari dua pertimbangan, yaitu banyak sekali ditemukan situs-situs berupa prasasti Yupa, keramik-keramik, dan arca perunggu di sekitar situs tersebut. Nah, ini menandakan bahwa pusat kerajaan tersebut itu berada di sini, karena itu bisa diperkirakan sebagai pusat pemukiman. Nah, yang kedua itu adalah keadaan geografis. Nah, keadaan geografis Kerajaan Kutai itu di sekitar situs Muara Kaman ini merupakan dataran rendah yang berada di sekitar 40 sampai 100 meter di atas permukaan laut. Ini analisis geografisnya bisa kita lihat di sini.
berdasarkan sudut pandang geomorfologis sebagian besar Pulau Kalimantan terdiri atas satuan bentang atau alam pegunungan dan rawa-rawa datar rendah. Puncak tertingginya pada pulau ini adalah Gunung Kinabalu, yaitu 4.995 meter di atas permukaan laut, terletak di Sabah, Malaysia. Nah, beberapa sungai besar di Pulau Kalimantan seperti Sungai Kapuas, yaitu 1.143 km, Sungai Makam 980 km, Sungai Barito 880 km, dan Sungai Rajang, yaitu 562 meter. Sebelum munculnya jalan modern, sungai-sungai tersebut merupakan nadi kehidupan masyarakat. Nah, ini yang perlu kita garisbawahi adalah nadi kehidupan masyarakat, karena dulu sebelum pembangunan jalan-jalan itu, sungai ini dijadikan sebagai jalur transportasi masyarakat tersebut atau jalan transportasi air. Nah, khususnya sebagai sarana transportasi antara daerah pesisir dan daerah pedalaman. Nah, ini perlu juga digarisbawahi sebagai sarana transportasi antara daerah pesisir dan daerah pedalaman. Nah, hal ini karena ini menghubungkan daerah pesisir di sekitar hulu, sekitar hilir sungai tersebut. Nantinya di mana kapal-kapal atau perahu-perahu ini bisa masuk ke dalam pedalaman Kalimantan tersebut. Karakteristik kondisi geografis demikian membuat pasang surut sejarah peradaban di Kalimantan tidak dapat dilepaskan dengan kebudayaan yang berkembang di sepanjang aliran sungai tersebut. Nah, ini bisa jadi salah satu pertimbangan kami mengapa kok situs Muara Kaman itu menjadi pusat kerajaan Kutai. Nah, karena itu dialiri aliran sungai Mahakam yang menjadi nadi kehidupan dari kerajaan Kutai pada abad keempat tersebut. Nah, baik. Untuk selanjutnya adalah hubungan letak kerajaan Kutai dengan keadaan geografis sekitar. Nah, jadi pada 7 prasasti atau yupa yang sudah ditemukan, ada sekitar 4 yupa yang bisa dijadikan sumber untuk menganalisis keadaan atau bagaimana hubungan dari letak kerajaan Kutai atau pusat pemukiman dengan keadaan geografis di sekitar. Jadi yang pertama, yupa yang kedua berisi tentang letak kerajaan Kutai yang ada di hilir Sungai Muara Kaman, Kalimantan Timur. Nah, kita ketahui sendiri bahwasanya situs Muara Kaman atau hilir Sungai Muara Kaman ini merupakan sungai yang memiliki aliran yang cukup meluas terhadap daerah-daerah dengan ketinggian yang standar. Hal ini membuat masyarakat pada masa itu bisa diperkirakan bahwasanya keadaan geografisnya berupa agraria yang sangat makmur. Lalu yupa kelima, wilayah kerajaan Kutai meliputi hampir semua di wilayah Kalimantan Timur. Nah, bisa kita ketahui bahwasanya peradaban kerajaan Kutai ini sangat luas dan untuk jangkauan letak geografis atau daerah ini cukup luas hingga sampai meliputi Kalimantan Timur. Lalu yupa keenam berisi tentang kerajaan Kutai ini menggambarkan kehidupan ekonomi di kerajaan Kutai yang aman dan sejahtera. Kebanyakan peradaban pada masa itu adalah pertanian, lalu peternakan. Dan yupa ketujuh, yupa yang sangat fenomenal, adalah yang berkisah tentang Raja Mulawarman yang menyumbangkan 20.000 ekor sapi pada Brahmana pada masa itu. Dari sini kita bisa menganalisis bahwasanya Raja Mulawarman bisa menyumbangkan 20.000 ekor sapi. Ini adalah termasuk analisis bahwasanya hubungan letak kerajaan Kutai dengan keadaan geografis pada masa itu adalah agraris yang sangat makmur dan juga peternakan yang bisa dibilang cukup maju. Oke. Nah, ini adalah kondisi fisik Sungai Mahakam. Sungai Mahakam merupakan bagian dari Kalimantan Timur yang jejak historinya ditemukan peradaban kerajaan Kutai pada masa Hindu pada abad 7-4 Masehi. Nah, melihat dari topografis bisa disimpulkan bahwasanya kerajaan Kutai ini corak perekonomian dan kehidupannya adalah agraris,
Hal ini dikarenakan dataran landai lebih mudah dijadikan lahan pertanian dibandingkan dataran curam di pegunungan. Nah, letak kerajaan Kutai sendiri berada pada bagian pulau yang sangat tergantung pada hasil. Nah, selanjutnya adalah kondisi fisik Sungai Mahakam yang mempengaruhi antara letak kerajaan Kutai dengan geografis pada daerah sekitar. Nah, kita tahu sendiri bahwasanya di sini Sungai Mahakam ini merupakan landaian dengan ketinggian antara 120 sampai 300 meter di atas permukaan. Nah, kondisi topografisnya bisa disimpulkan bahwasanya kerajaan Kutai pada masa itu secara ekonomi bercorak agraris. Hal ini dikarenakan dataran landai lebih mudah dijadikan lahan pertanian dibandingkan dataran curam di pegunungan. Nah, lalu letak dari kerajaan ini juga berada di bagian pulau yang sangat tergantung dari hasil pertanian. Nah, ini di hilir sungainya ini adalah Sungai Mahakam yang menjadi sumber air untuk irigasi di kerajaan tersebut. Lalu Sungai Mahakam ini juga bersinggungan dengan Sungai Nelayan dan Gedang Perahu. Nah, daerah ini memiliki ketinggian lebih rendah di sekelilingnya, yaitu antara 10 sampai dengan 40 meter di atas permukaan laut. Hal ini membuat daerah tersebut terbentuk cekung. Pada daerah cekung ini membuat air yang mengalir di sekelilingnya menjadi berkumpul di sana dan membentuk danau-danau seperti Danau Semayung dan sebagainya. Hal ini diperkirakan merupakan pusat kerajaan Kutai atau daerah kerajaan Kutai yang memiliki sumber air yang melimpah dan mempengaruhi peradaban yang sangat makmur pada masa itu. Ya, Nah, ini bisa dilihat ini tadi salah satu juga penjelasan dari peta yang di atas tadi tentang Sungai Mahakam dan juga pengaruh geografisnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dari beberapa data yang sudah disimpulkan tadi, pemukiman kerajaan Kutai berada pada daerah Muarakaman, Kabupaten Kutai Kartanegara. Hal ini didukung dengan kondisi fisik dan bukti-bukti peninggalan. Kondisi geografis di sekitar Muarakaman memiliki tanah dengan tingkat kemiringan yang landai dan mudah dibangun pemukiman. Itulah alasannya kenapa kok ada pemukiman di situ. Ditambah lagi lokasinya yang dekat dengan aliran sungai utama, yaitu Sungai Mahakam, beberapa percabangan sungai-sungai kecil lainnya, yang menyebabkan letak di Sungai Mahakam tersebut menjadi strategis dan memudahkan transportasi ke seluruh penjuru kerajaan. Letaknya juga cenderung dekat dengan pusat-pusat pemukiman dan dapat memudahkan komunikasi dan pemerintahan. Selain itu juga di kondisi tanah yang dialiri banyak percabangan sungai ini, terdapat daerah-daerah pertanian sekitar Muarakaman dan juga akhirnya menimbulkan adanya pertanian sekitar kerajaan Kutai. Kemudian Prasasti Yupa yang berfungsi sebagai monumen atau momentum. Ini merupakan peninggalan yang yang terbaik yang dapat dilihat dari situ, bahwa letak kerajaan Kutai berada di situ. Nah, yang terakhir ada bagan. Yang pertama ada letak kerajaan Kutai pada abad 4 dan sampai 7. Kemudian kami memilih mencari sumber-sumber sejarah, lokasi penemuan, kemudian membahas tentang kondisi geografis di kerajaan Kutai, letak kerajaan Kutai berdasarkan lokasi peninggalan dan sumber lainnya. Kemudian ada letak kerajaan Kutai berdasarkan faktor geografis, sehingga kami memberikan judul Geostory Peradaban Kerajaan Kutai Masa Hindu-Buddha abad 4 sampai 7 Masehi. Ini dia daftar rujukan dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya perwakilan dari kelompok 7. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.